warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Ibu cek yang tadi sudah mengisi daftar hadir ya. Di sini semuanya sudah hadir. Ya, baik. Kalau begitu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya, yang mau nyiapin siapa? Gantian, jangan Devina, Rahmaila deh, Rahmaila. Saya Bu. Rahmaila, ya. Ayo silakan disiapkan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu share screen dulu ya. Kelihatan semua sudah tampil ya? Sudah jelas? Suara Ibu juga jelas ya? Jelas, Bu. Untuk pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu memahami regulasi kehumasan dan melaksanakan regulasi kehumasan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa diharapkan dapat yang pertama menyimpulkan regulasi bidang kehumasan dengan tepat, merumuskan macam-macam regulasi bidang kehumasan, menyusun identifikasi regulasi kehumasan dengan cermat dan kritis, yang terakhir membuat pengelompokan ruang lingkup kehumasan dengan teliti dan tanggung jawab. Ya, baik, itu tujuan pembelajaran kita dan kompetensi yang harus dicapai ya. Untuk mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu dong materi minggu lalu ya, yang kita pelajari mengenai tugas humas. Siapa yang tahu tugas humas? Ayo, raise hand yang bisa tugas humas. Yang bisa menjawab siapa, raise hand. Ya, Aulia Jahra. Tugas humas apa? Tugas humas yaitu memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan tujuan dan kegiatan-kegiatan organisasi. Ya, betul sekali. Tugas humas yaitu memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan berkaitan dengan organisasi itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai humas organisasi atau perusahaan ya. Nah, sekarang kita bahas itu mengenai humas pemerintah. Nah, di sini tidak jauh berbeda. Di sini kita akan membahas mengenai regulasinya dulu, regulasi kehumasan, macam-macam regulasi kehumasan. Sebelum kita mulai, coba kamu tonton video ini dulu ya. Tanggal 4 Agustus 2019 terkait dengan pemadaman yang dimulai sejak pukul 11.45. Jadi izinkan saya sampaikan informasi berkaitan dengan gangguan. Jadi kita mulai dari 11.45 detik ke-27 pada saluran udara tegangan ekstra tinggi Ungaran Pemalang terjadi gangguan pada line 1, sirkuit 1. Kemudian disusul dengan gangguan pada sirkuit kedua, sehingga dua-duanya terjadi gangguan. Akibatnya, terjadi penurunan tegangan yang menyebabkan pada pukul 11 menit ke-48 detik ke-11 itu menyebabkan jaringan SUPP Depok Tasik mengalami gangguan. Sudah karena itu sudah masuk di tagihan September ini nanti ya. Terus kemudian mereka beri token itu langsung sudah begitu mereka beri token pertama sejak bulan Agustus sudah akan masuk dengan penambahan KWH. Ya. Dana yang sudah dikeluarkan sesuai dengan ini, sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan itunya progresnya ya. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, Ibu mau tanya ya, masalah apa sih yang dijelaskan dalam konferensi pers tersebut? Ya, Rafa Mariza. Video tentang apa tadi yang dijelasin? Tentang pemadaman listrik se-Jabodetabek tanggal 4 Agustus 2019. Ya, itu tadi konferensi pers ya.
dari Dirut PLN Sri Penny Inten Cahyani mengenai pemadaman listrik tanggal 4 Agustus 2019. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, apa sih yang menjadi penyebab listrik padam? Saya Bu. Ya, Veronica. Saya Bu. Veronica. Gangguan saluran Ungaran di Pemalang sirkuit 1 dan penurunan tegangan sirkuit 2 Depok Tasik. Ya, bagus sekali. Jawabannya tadi dijelaskan oleh Dirut PLN ya, penyebab pemadaman listrik tadi yaitu gangguan dari sirkuit 1 dan sirkuit 2. Dirut PLN menjelaskan ya, akibat pemadaman listrik tadi banyak menyebabkan kerugian apalagi usaha yang menggunakan listrik seperti laundry, terus fotokopi, menyebabkan kerugian yang besar. Nah, pemerintah strategi Humas untuk mengatasi hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya adalah memberikan kompensasi berupa apa? Tadi kalau yang listriknya pasca bayar, dia memberikan potongan tagihan listrik di bulan berikutnya, yaitu bulan September. Untuk yang prabayar diberikan kompensasi untuk setiap pembelian token ditambahkan KWH. Saya akan menjelaskan di sini ya. Apa sih pengertian regulasi kehumasan? Regulasi kehumasan adalah suatu cara atau aturan untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam bidang kehumasan. Kemudian di sini ada macam-macam regulasi bidang kehumasan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 ya Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Pemerintahan. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Pedoman Tata Kelola Kehumasan. Nah, di sini ada contoh kegiatan humas pemerintah ya. Yang pertama dan kunjungan pers yang tadi ditampilkan video. Kemudian ada dan siaran pers, ada wawancara pers, publik kegiatan kehumasan, yang disajikan dan paket siaran media elektronik. Itu prosesnya melalui press release itu masuk ke siaran pers ya, ke siaran persnya ini. Press release sama kemudian sampai penjelasan yang Ibu sampaikan ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah jelas Bu. Ya, baik kalau begitu Ibu sudah bentuk grup ya di WhatsApp kemarin. Ada 2 kelompok dan ada 2 masalah. Di sini ada 2 masalah. Kalian juga bisa melihat soal ini di LKPD yang Ibu share di Google. Nah, tidak ada. Ya. Kalian coba diskusikan. Sekarang Ibu kasih waktu kalian 10 menit ya. Kemudian salah satu perwakilan kalian untuk presentasi ya. Ibu beralih ke WhatsApp grup ya. Ibu pantau dari sana. Gimana kelompok 1 dari siapa? Devina sudah sampai di mana diskusinya? Untuk strateginya sudah dibuat? Ya, dibuat ya. Kamu diskusikan apa alternatif dari Humas itu untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian untuk kelompok 2, Aulia Zahra. Sudah dianalisis kasusnya belum? Masalahnya apa? Aulia Zahra, kelompoknya gimana? Kamu diskusikan ya di situ. Kemudian kamu buat strategi Humas supaya masyarakat mau divaksin gimana? Ya, gimana cara supaya masyarakat Ya. Ya, Ibu tunggu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi diskusi hasilnya. Sepertinya kelompok 2 nih yang sudah selesai nih. Kelompok 2 kayaknya sudah selesai ya. Yang mau presentasi perwakilan siapa? Ibu tampilin dulu ya soalnya ya. Aulia Zahra. Ya, silakan dibuka mic-nya. Kelompok 2 BPS melanggar survei online terkait kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan vaksin COVID-19. Hasilnya 20% tidak mau divaksin, sebab ada yang tidak bisa menerima vaksin dan orang tidak percaya vaksin. Menurut Anda, masalah apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Bagaimana strategi pemerintah agar masyarakat mau divaksin? Masalahnya, jawabannya tidak percaya masyarakat terhadap penggunaan vaksin COVID-19.
Oh, itu untuk analisis masalahnya, ketidakpercayaan. Strategis humas pemerintah yang pertama melakukan edukasi ke masyarakat menyangkut program vaksin COVID-19 melalui diskusi dan sosialisasi oleh petugas kesehatan. Yang kedua, membuat iklan layanan masyarakat tentang ajakan vaksin COVID dengan menampilkan tokoh agama, tokoh masyarakat, selebritas yang sudah melakukan vaksin dan membuktikan bahwa penggunaan COVID-19 aman. Ya, bagus sekali ya untuk solusi dari masalah dari kelompok 2 di sini. Masalah yang terjadi pada soal nomor 2 di sini adalah kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan vaksin COVID di sini kurang ya. Kemudian strategi humas pemerintah tadi menurut kelompok 2 yaitu pertama melakukan edukasi ke masyarakat menyangkut program penggunaan vaksin ya. Sosialisasi dari petugas kesehatan ya, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin COVID itu aman dan tidak memberikan efek yang berarti untuk tubuhnya itu, jadi nggak ada efek-efek yang negatif ya. Sampai di sini jelas ya. Ada tambahan mengenai kelompok lain mungkin pendapatnya? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dong. Hasil pembelajaran kita hari ini apa sih kesimpulannya menurut kalian? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Rahmaila, silakan. Regulasi kehumasan adalah suatu cara atau aturan untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat demi tujuan tertentu dalam bidang kehumasan. Ya, bagus. Dari regulasi kehumasan tersebut diharapkan dari aturan tersebut membentuk suatu pengelolaan kehumasan yang profesional, efektif, dan efisien ya dari visi humas tadi. Kemudian terakhir, kegiatan humas pemerintah apa aja sih contohnya? Kegiatan humas pemerintah yaitu konferensi dan kunjungan pers, keterangan dan siaran pers, wawancara pers, dan paket siaran media elektronik. Ini sudah jelas penjelasan hari ini pembelajarannya. Kemudian ada tugas yang LKPD-nya sudah Ibu share ya di Google Classroom sama WhatsApp tadi pagi. Itu ada soal keterampilan dan soal pengetahuan yang harus kalian kerjakan. Ibu tunggu maksimal sampai hari Selasa ya. Kemudian untuk materi minggu depan yang akan kita bahas yaitu tentang halayak humas. Ya, minggu depan kita akan membahas tentang halayak humas ya. Sebelum kita akhiri, nanti Rahmaila siapkan lagi. Kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Motivasi belajar kita untuk hari ini, hiduplah seakan-akan kalian akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kalian akan hidup selamanya ya. Tetap semangat belajar, jaga protokol kesehatan, tetap stay di rumah ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu tutup pembelajarannya. Boleh live sekarang, live boleh. Ya, terima kasih. See you, bye-bye. Sama-sama, Bu.